Oke, ketemu lagi sama saya di mata kuliah pemrograman SQL. Kali ini saya coba untuk menjelaskan tentang implementasi ERD pada basis data. Saya punya contoh satu relasi di sini, yaitu mahasiswa mempelajari kuliah mengajar dosen. Maksudnya begini, dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa mempelajari mata kuliah. Oke, di sini itu ada namanya entitas, relasi, namanya atribut. Nah, yang di garis bawah ini berarti dia sebagai primary key untuk masing-masing tabel. Sedangkan di sini dia sebagai foreign key. Oke. Kalau ada bahasa 1 ke N, berarti di sini satu dosen dapat mengajar satu mata kuliah, satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Kalau kita balik, satu mata kuliah bisa diajar oleh satu dosen, satu mata kuliah tidak bisa diajar oleh lebih satu dosen karena N ke 1. Oke, kalau yang ini N ke N, satu mahasiswa boleh mengambil satu mata kuliah, satu mahasiswa boleh mengambil lebih dari satu mata kuliah. Atau sebaliknya, satu mata kuliah bisa diambil satu mahasiswa, satu mata kuliah bisa diambil dari lebih satu mahasiswa. Nah, kalau model relasi seperti ini, maka relasinya nanti saat ada N ke N, maka tabelnya akan ada 3. Jika 1 ke N itu 2 tabel, yaitu tabel aslinya, 1 ke 1 juga 2 tabel. Tapi kalau N ke N, dia akan nambah 1 tabel relasi yang tercipta dari foreign key antar tabelnya. Jadi kalau saya jelaskan seperti ini, tabel 2 tabel. Nah, ini ya, contohkan seperti ini. Mahasiswa mempunyai entity, mempunyai atribut, datanya seperti ini, namanya record data ya. Record 1, record 2. Kuliah juga, mata kuliah punya kolom, punya record. Nah, dari sini nanti kita akan buat tabelnya. Demikian juga ini. Nah, mungkin yang baru itu di sini. Kalau satu ke N seperti ini, 1 ke N, maka kode primary key-nya di sini akan pindah menjadi foreign key ke kuliah karena 1 ke N. Tapi kalau N ke N, kedua-duanya pindah ke tabel barunya. Contohnya gimana, Pak? Dosen kuliah. Jadi kode dosen yang pindah ke kuliah, bukan kode mata kuliah yang pindah ke dosen. Kenapa? Karena derajat maksimumnya 1 ke N, maka yang 1 akan pindah ke N. Kalau kasus 1 ke 1 bagaimana? 1 ke 1 kita lihat derajat minimumnya. Yang hitam namanya derajat maksimum, yang merah itu derajat minimum. Artinya kalau kita baca, satu dosen bisa menjadi satu kepala jurusan hanya bisa dikepalai oleh satu dosen. Dosen bisa tidak mengepalai satu jurusan, akan tetapi satu ketua jurusan itu wajib ada ketua jurusannya. Makanya jurusan tidak boleh kosong, tapi dosen itu boleh kosong. Artinya dosen itu bisa tidak menjadi ketua jurusan atau ketua prodi. Maka kalau lihat derajat minimumnya akan ketemu bahwa kode dosen yang pindah ke jurusan. Kalau N ke N, maka akan tercipta tabel baru. Mana itu? Tabel mahasiswa, tabel mengambil TKRS, tabel kuliah. Isinya apa? Foreign key dari kedua tabel sampingnya, itu mahasiswa sama kuliah. Kita boleh menambahkan field tambahan. Artinya primary key-nya dia mana? Kedua ini, super key-nya kedua ini. Ini namanya ketergantungan parsial nanti atau ketergantungan fungsional, itu dapat di mata kuliah praktikum basis data. Ini coba kita lihat ini dulu, kita perhatikan bagaimana membuat tabelnya. Nah, saya paling gampang itu saya pakai akses saja lah. Pakai akses seperti ini, kita coba buka akses. Kita bikin satu database, namanya mungkin apa ya? Akademik ya namanya. Seperti ini, saya masuk di sini bikin view. Bikin di sini mahasiswa. Mahasiswa. Di dosen gitu ya.
bisa lihat file dosennya. Dosen itu berarti saya kasih kode dos. Ini bisa teks, kalau yang versi 2007 2003 itu bisa teks atau bisa apa. Biasanya saya kalau nyimpannya itu enggak 2007 tapi 2003, tapi nggak apa-apa lah untuk contoh dulu. Ini saya pakai ini kita bisa rubah panjangnya berapa. Di sini kita kasih nama dos, kasih dia yang long. Di sini kasih alamat dos. Ini kode dosen sebagai primary key sudah kita simpan ya. Kita tambahin satu lagi tabel, yaitu apa? Di sini kita tambahin di sini jurusan. Ini kita kasih kode jur. Kita pakai yang pendek, terus nama jur kita kasih kode dos. Oke, kode dos sebagai primary, sebagai foreign key di sini. Nah, sudah ya. Kita coba tambahin satu alamat D1 atau D2 Andi Sunyoto atau yang lainnya. Oke, saya coba tambahin di tabel dosen. Ini saya kasih D02 sumpah 02. Oh jangan begini, sorry ketahuan, cancel. Yes, ini dosennya kosong. Nah gitu. Di sini kode jurusannya biar jelas 01, namanya adalah informatika gini. Ini kode jurusannya D02. Nah kalau ini biasanya bisa kesimpan betul apa enggak, salah. D02 ini siapa, sedangkan di dosen tidak ada D02. Tapi mengapa di jurusan bisa tersimpan D02? Berarti kalau begini Anda tidak mengimplementasikan relasi tabel. Nah, bagaimana caranya? Kita buatkan dia sebuah relasi di sini. Relasi tabel. Oke, sebelumnya saya close dulu. Saya simpan ya. Saya bikin di database tool, saya masuk relasi tabel. Ini dua tabel saya blok, add. Nah, karena tadi Anda lihat di sini di jurusan sebagai anak dari induk dosen. Kok gitu? Karena kode dosen di dosen itu ada di jurusan sebagai foreign key. Makanya nariknya nanti begini. Nah, kode dosen naik ke kode dosen. Nah, di sini kita buat dia relasi ya. Nah, relasinya bahwa kita menerapkan integrity atau apa ya istilahnya, membuat satu aturan bahwa jika di tabel induk ada, maka tabel anak juga harus ada. Jika di tabel induk tidak ada, maka di tabel anak tidak bisa ditambahkan. Jika di tabel induk masih ada, tabel anak nggak bisa, di tabel anak nggak bisa dia. Jika di tabel anak masih ada, tabel induk nggak bisa dihapus. Nah ini. Jika di tabel induk dihapus, tabel anak dihapus. Diupdate, sorry kok dihapus. Yang bawah baru. Jika di tabel induk dihapus, tidak akan bisa kalau di tabel anak masih digunakan. Sebentar saya dengarkan maksudnya. Ini kita kerja saja seperti ini. Nah, coba kita lakukan cara yang tadi di jurusan. Kita buka lagi 01 informatika seperti ini. Kita kasih D02. Coba kita replace, nggak bisa. You can add atau tidak dapat menambah atau menambah atau merubah record karena dia membutuhkan record di tabel dosen. Ini nggak akan bisa, dia nggak akan bisa ditambahkan ini. Kenapa nggak bisa? Karena kita sudah menetapkan integritas tadi.
Nah, agar dia ditambahkan, maka di sini wajib kita tambahkan dulu D02. Di sini seumpama Andi Sunoto, ini alamatnya Asa Grande. Kalau begini. Nah, di sini sekarang kalau kita sudah tambahkan di dosen D02, maka di sini mestinya bisa karena datanya. Atau enggak begini sekarang, seumpama D02 yang tadi ini, yang tadi di sini ada update, berarti dia kalau duduk di update ya nggak di update datanya, maksudnya delete cascade. Nah, jika di anak masih digunakan, tabel induk nggak usah dihapus. Gimana maksudnya? Maksudnya gini, ini D02 kita masih gunakan di jurusan ini ya, D02 kita masih gunakan di sini, tapi kita mau hapus di dosen. Coba kita tes hapus di dosen, coba, harusnya ini hapus semua dia kalau ini kita berikan fasilitas seperti itu. Jadi sangat bahaya ya, kalau kasusnya seperti itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena saat di tabel induk diupdate, tabel anak diupdate. Saat di tabel induk dihapus, tabel anak dihapus. Nah, ini agak berbahaya. Nah, jadi biasanya kalau saya itu membuatnya on update cascade, on delete no action kalau bahasa query-nya gitu. Tapi kalau bahasa apa? Kalau bahasa gampangnya, kalau bahasa gampangnya di sini itu saya tidak akan mengajarkan ini di materi kita. Ini cuma contoh saja ya, sebagai visualisasi aja untuk menjelaskan. Ini saya hilangkan. Apa bedanya? Nah, kita lihat contoh kayak tadi di sini. Nah, ini kayak tadi saya ulang ya. 001 ini informatika. Jelas kalau kita kasih D02 nggak akan kesimpan dia. Kecuali di sini kita tambahkan D02 ini di Sunoto, ini Asa Grande, record kesimpan. Sekarang ini baru record kesimpan, artinya ini oke. Sekarang yang tadi yang saya sudah rubah tadi, ini tabel induk dia update, tabel anak dia update. Mana tabel induk? Ya tabel induk itu tabel dosen, tabel anak tabel jurusan. Sedangkan yang di bawah tidak centang atau no action. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat di tabel jurusan D2 masih dipakai. Kita mau menghapus di tabel dosen, ini kita hapus. Delete gitu. Nah, kalau sekarang dia bilang the record cannot be delete, atau kita tidak dapat menghapus atau merubah karena di tabel jurusan ini memiliki relasi. Ini nggak boleh, kecuali kalau ini kita hapus, di anak kita hapus dulu, yes, di sini baru bisa kehapus. Jadi inilah konsep bagaimana kita mengimplementasikan sebuah relasi pada sebuah database dan tabel. Nah, mata kuliah yang sangat penting itulah basis data ini, karena aplikasi itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa validasi basis data. Jadi aplikasi hanya interface, hanya GUI yang menghubungkan ke basis data Anda. Data tersimpan di basis data. Jangan menganggap remeh basis data, ya. Karena aplikasi hanya interface saja, data nanti akan tersimpan di basis data. Makanya kalau Anda belajar hacker namanya SQL injection, dia coba masuk ke database kita, ke basis datanya untuk melihat ada nggak yang salah di aturan-aturannya. Jadi ini dulu sebagai dasar Anda untuk bisa memahami kenapa basis data itu penting Anda. Jadi dengan ilustrasi seperti ini, teman-teman sudah bisa punya gambaran, oh ternyata membaca sebuah relasi itu penting, bukan sekedar satu ke banyak dan selanjutnya. Gitu ya. Maksudnya satu ke satu itu begini. Nanti kalau kita mempunyai data dosen di sini,
kan satu ke satu ya. Dosen itu di kodenya apa? D02 tadi. Andi mana tadi? Green Anda segera Grande ini ya. Andi Sunyoto dosen saya lalu ini. Maksudnya satu ini ya, satu ke n, satu ke satu ini, satu ke n lagi, satu ke satu ini adalah di sini apa 01 teknik informatika ini D02. Jadi aturannya itu begini. Jadi satu dosen hanya bisa mengepalai satu jurusan, dan satu jurusan hanya bisa dikepalai oleh satu dosen gitu ya. Jadi inilah bagaimana teman-teman bisa memahami aturan ini, dan teman bisa punya gambaran kenapa dia butuh relasi. Nah, sebagai bahan latihan di rumah, nanti coba Anda tambahkan yang derajat 1 ke n, tambahkan data ini ya, kerjakan di akses, tambahkan data ini, silakan tentukan tipe data dan lebarnya, silakan bebas. Kode dosen itu dosen tadi sudah ya, sekarang kuliah kode kul itu berapa, silakan Anda buat, Anda kerjakan sebagai bahan latihan, terus Anda coba isikan betul nggak. Jadi kalau kayak mata kuliah dan dosen, coba Anda inputkan mata kuliah dulu. Kalau bisa berarti salah relasinya, kalau nggak bisa berarti betul. Demikian juga untuk derajat n ke n, silahkan bikin ya. Nanti bikin satu database namanya akademik underscore 3 digit name Anda. Nanti bikin juga tabel-tabelnya untuk derajat 1 ke 1 sudah saya demokan. Nanti 1 ke banyak Anda coba buat, banyak ke banyak Anda coba buat, implementasikan yang caranya sama. Mungkin begitu dulu pada sesi ini. Tolong dicoba agar lebih memahami lagi konsep IRD dan implementasi relasinya dalam sebuah database manajemen sistem. Mungkin begitu teman-teman untuk kali ini. Saya buatkan video biar lebih jelas. Kadang kalau di Zoom kadang tidak kelihatan sharing screennya. Mungkin begitu. Selamat belajar, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Rahayu.